pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk ke minggu yang kedua bulan Oktober tahun 2020 ini, tanggal 11 Oktober. Kita akan masuk ke satu topik pembahasan yang berbicara tentang menabur yang kudus untuk menyiapkan kekekalan. Sepintas topik ini bernuansa sepertinya keselamatan jiwa ditentukan oleh timbangan antara baik dan jahat. Ya, kita biasanya bertemu dengan banyak orang dengan berbagai agama. Semua agama di dunia ini mempunyai dasar tentang keselamatan berdasarkan timbangan antara perbuatan amal atau perbuatan baik dengan perbuatan jahat. Jadi akan ditimbang mana yang berat. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak, nah dia akan bisa masuk surga. Kalau perbuatan yang jahat dia masuk neraka. Atau kalau perbuatan baiknya sedikit, nah dia harus didaur ulang, hidup kembali untuk diberi kesempatan berbuat baik. Nah, saudara, pertimbangan seperti ini logis ya, karena dengan dorongan ajaran agama seperti ini maka umat didorong untuk menjadi orang yang baik. Tetapi Kristus datang dengan sebuah tawaran yang berbeda. Yesus membereskan seluruh dosa dunia ini dengan prinsip sebagai pemberian cuma-cuma atau anugerah atau grace dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian setelah dia membereskan dosa itu, Tuhan memberikan tawaran bagi orang-orang yang mau membuka hatinya kepadanya. Tuhan mau menuntut kita menjadi sempurna seperti Bapa dan kudus seperti Bapa dengan mengikuti gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan itu memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah contoh, example yang orang-orang harus mengikuti dia supaya Tuhan bisa bawa kepada Bapa dan menghadap hadiratnya bersatu dengan Bapa pada kekekalan nanti. Saya akan bacakan dari Kolose pasal yang kedua ayat 13 dan 14 ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saya teringat kepada firman Tuhan di Roma pasal yang ke-6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Jadi setiap perbuatan dosa yang sekecil apapun, yang kelihatan oleh orang lain maupun yang terpendam di dalam hati, itu akan mendatangkan maut. Artinya akan terbuang ke neraka. Karena dosa yang dibuat sebesar apapun ya, ataupun sepele pun ya, nilainya kalau umpamanya dihitung dengan hukum manusia, tapi di hadapan Allah itu seperti noda kotoran ya, seperti kotoran yang mencemari tempat yang bersih, tempat yang kudus di hadapan Tuhan. Dan ini sangat menjijikkan di hadapan Tuhan sehingga semuanya dibuang. Sebagai contoh misalnya begini, saudara memasak suatu makanan yang lezat sekali, yang enak sekali gitu. Tiba-tiba ada satu kotoran dari cicak gitu ya, mengeluarkan kotorannya dari langit-langit dan jatuh plung di dalam kuah saudara begitu, makanan saudara. Dan apa yang saudara lakukan? Pasti saudara akan membuang seluruh masakan itu, makanan itu, ya walaupun saudara menginginkannya untuk menikmati, tapi karena di dalamnya sudah ada kotoran binatang, maka saudara buang. Demikian juga hidup manusia. Jadi setitik saja hal yang tidak kudus itu mencemari dalam diri kita, maka hukumnya adalah diafkir, hukumnya adalah dibuang. Dalam hal inilah arti anugerah atau grace ini berlaku, di mana Tuhan memberi seperti DP ya, persekot ya, down payment, uang muka, sebagai pembuka kesempatan untuk masuk ke dalam kesempurnaan, lalu orang diselamatkan. Nah, seperti khotbah saya minggu kemarin ya, bukan berarti setelah mendapat anugerah ini orang boleh bertindak semaunya sendiri, boleh berbuat biadab, boleh melakukan hal yang najis, boleh berbicara apa saja, boleh berpikir apa saja. Oh, bukan begitu. Justru setelah dosa lama dihapuskan, setelah
surat hutang dosa saudara itu dibayar oleh Tuhan dengan lunas melalui anugerah tadi yang dijalankan melalui salib, dan saudara hanya cukup percaya kepada Tuhan saja. Nah, setelah itu, saudara dan saya itu didorong atau lebih tepatnya dituntut untuk tunduk kepada penebus sebagai Tuhan yang baru. Nah, di sini satu prinsip ya terjadi bahwa Tuhan kita itu sudah beralih baru dari tuan dunia yang mendorong kita untuk mengumbar semua keinginan atau naluri dosa kita yang hanya ingin memuaskan diri kita semata-mata. Terus kita ini diganti dan dibeli dengan lunas oleh Kristus, dan dia menjadi Tuhan yang baru. Oleh karena Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang baru kita, maka kita wajib mengikuti aturan main dari sang majikan yang baru tadi, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga berlaku sebuah status bahwa hidup orang percaya menjadi milik Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu perhatiin di dalam ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Setiap kali kita melakukan sebuah pelanggaran dari hukum Tuhan, maka kita tergadaikan jiwa kita kepada neraka. Tidak ada perkecualian apakah kita seorang rohaniawan, apakah kita seorang jemaat biasa, tidak peduli, ketika kita jatuh di dalam ketidakbenaran tadi, maka kita terbuang ke jiwa kita ke neraka. Nah, itu maksudnya bahwa aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat prinsipnya orang dibenarkan kalau dia melakukan hukum, orang dibenarkan kalau dia taat kepada hukum, tetapi orang akan dihukum ketika dia melanggar hukum. Nah, setelah karya salib Tuhan, di situ salib itu menjadi sebuah jembatan yang baru antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Orang yang berada di perjanjian lama itu dapat menyeberang ke perjanjian baru. Di situ jembatannya adalah salib. Orang yang menyeberang di sini, maka semua dosa yang lama, semua perbuatan-perbuatan yang jahat yang lama, semua kebiasaan yang tidak kudus yang lama, itu dihapuskan, surat hutangnya dihapuskan. Dan berlaku sebuah kesempatan yang baru ketika orang itu diselamatkan, ketika orang itu sudah ditebus surat hutangnya, ada sebuah kesempatan yang baru untuk dia menjadi sempurna dengan cara dia mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Kematian Kristus di kayu salib bukan hanya menjadi tumbal untuk dosa kita, tetapi juga menjadikan dirinya secara sah diangkat sebagai imam besar. Dengan darah Kristus, Roh Kudus memiliki legalitas atau pengesahan secara resmi untuk menyucikan hati nurani umat percaya, mengubah nurani kita yang tercemar oleh dosa, sehingga kita mempunyai kecenderungan untuk menjadi jahat, kecenderungan untuk memberontak kepada Allah, kecenderungan untuk berbuat yang najis di hadapan Allah. Dan oleh darah Kristus tadi, Roh Kudus memiliki legalitas, artinya pengesahan, ya, sehingga iblis tidak bisa menuntut, tidak bisa mendakwa kita, ya. Kita berhak untuk disucikan hati nurani kita kalau kita membuka diri kepada Roh Kudus. Nah, setelah proses penyucian inilah kita dilayakkan untuk bisa menghadap tahta Allah, artinya beribadah kepada Allah, supaya genap nats dari Ibrani pasal 12-14 ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi untuk bisa bertemu dengan Bapa di surga, untuk bisa menghadap tahta kemuliaan Allah, maka orang itu harus dikuduskan. Dan pengudusannya itu dimulai ketika orang itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan di situ jembatan salib itu dipasang dan kita bisa menyeberang.
Dan setelah menyeberang, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah mengikuti cara hidup Kristus sehingga bisa sampai kepada Bapa. Nah, saya akan coba menjelaskan Bapak Ibu Saudara dari Ibrani pasal 9 ayat 11 dan 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ya, jadi Yesus mati untuk pelanggaran-pelanggaran yang dahulu orang-orang lakukan sebelum orang tersebut menerima salib Kristus. Nah, ketika saudara menerima Yesus yang disalib dan mati dan bangkit, maka pada waktu itu saudara menyeberang ke wilayah yang baru, wilayah yang dikehendaki Tuhan, yang di sini dikatakan mereka yang telah terpanggil, ya, mereka yang diberi kesempatan itu, mereka menyeberang, dan di situ Roh Kudus dapat berkarya membentuk pribadi kita, hati nurani kita. Nah, jadi tugas kita adalah melanjutkan kesempatan emas setelah kita menyeberang tadi, ya, kita melintasi daerah demarkasi atau daerah status quo dan kita sudah lewat itu, kita mempunyai tugas melanjutkan kesempatan emas tadi. Sebab Tuhan memberikan kesempatan dengan memberikan Roh Kudus untuk mengubah kita supaya kita mengalami perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Serupa dengan Kristus bukan berbicara tentang mujizat, bisa mengubah air menjadi anggur, menyuruh orang lumpuh bisa berjalan, mencelikkan mata orang buta, atau menyembuhkan orang sakit kusta, dan tanda-tanda supranatural lainnya termasuk karunia-karunia roh, ya. Tetapi serupa dengan Kristus ini berbicara tentang karakter Kristus. Berbicara tentang image-nya Allah, citranya Allah. Citranya Allah itu adalah kasih. Karena di sepanjang khotbah Tuhan Yesus, ya, baik khotbah-khotbah di bukit di Matius pasal 5, 15, 25, Yohanes pasal 14 dan seterusnya, itu perkenanan Allah tidak berbicara tentang peragaan kuasa yang saya sebut kuasa aneh-aneh atau kuasa supranatural, tetapi itu berbicara tentang buah-buah roh. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa betapa Allah menyukai buah-buah roh. Allah menghendaki buah-buah roh itu lahir dalam diri kita. Sehingga dalam khotbah ini saya ingin menegaskan dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara, perkenanan Tuhan pada kita semua adalah sebesar atau sepanjang apa taburan kita selama hidup di muka bumi ini. Kita menabur yang kayak apa? Kita menanam yang kayak apa di muka bumi ini? Apakah kita menabur hal-hal yang kudus di hadapan Tuhan atau kita menabur kedagingan? Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Jangan kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita akan membahas secara detail apa yang dimaksud dengan menabur dalam daging. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya adalah orang yang beruntung mendapat pengertian dari Tuhan sebelum saya menjadi pikun atau sakit keras. Saya bersyukur saya memiliki kesehatan yang bagus, saya bersyukur saya memiliki umur yang cukup panjang, ya. Ada banyak teman-teman saya tidak beruntung, ya. Mereka meninggal dalam usia yang muda gitu. Saya beruntung mendapat kasih karunia seperti ini, walaupun saya sadar bahwa saya memiliki masa muda yang tidak terlalu baik. Terus kemudian ketika saya masuk di dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, saya pernah mengejar sesuatu yang tidak tepat. Karena sebagai hamba Tuhan muda pada waktu itu di mana saya tidak banyak mendapat pengajaran yang kuat gitu, saya terobsesi dengan karunia-karunia yang luar biasa. Terpesona dengan hamba-hamba Tuhan yang bisa memperagakan karunia-karunia roh. Saya mendapatkan apa yang saya mimpi-mimpikan itu setelah saya berpuasa penuh, ya. Saya berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum. Itu 2 kali saya lakukan. Dan Tuhan memberikan karunia-karunia yang luar biasa. Karunia kesembuhan mujizat, karunia penerobosan dimensi roh, penglihatan supranatural, bahasa roh, kuasa pengusiran setan. Itu saya alami. Dahulu saya menjadi bangga karena saya mendapatkan karunia-karunia tersebut dan saya merasa seperti kayak Superman begitu, ya. Tetapi saya akhirnya sadar ketika Tuhan mencelikkan mata rohani saya bahwa orang-orang yang saya doakan, orang-orang yang mengalami mujizat melalui pelayanan saya tersebut seperti mengalami kesembuhan, pengalaman supranatural, ya. Ada orang yang stroke sembuh, ada orang yang kena meningitis, beberapa orang meninggal dalam beberapa hari karena meningitis, tapi ini kemudian sembuh gitu, ya. Ada yang kena kanker otak, orang meninggal kena kanker otak tapi ini sembuh. Kanker tulang, diabetes yang berat, sudah belonyot, sudah kakinya busuk tapi sembuh. Ada yang kena TBC yang sudah tidak bisa bangun lagi, sudah kurus kering tapi terus sembuh. Ada yang lumpuh berjalan, ada yang beser artinya nggak bisa nahan kencing 15 menit kencing, 15 menit kencing. Ada yang kena kecelakaan yang parah, yang kepalanya ini pecah begitu, tapi orang-orang terus mengalami mujizat. Tidak terbilang orang yang dilayani pelepasan dari roh jahat. Nah, yang membuat saya tercelik adalah, dan ini ketika saya mengevaluasi tersebut, ternyata semua pengalaman tadi tidak membuat orang-orang tadi itu bertahan dalam kehidupan yang kudus. Ada yang jatuh di dalam dosa yang sangat dalam dan ada yang tidak bisa balik lagi ke normal. Ya, menjauh dari hadirat Tuhan, menjauh dari kebenaran Tuhan gitu. Dan ini menghancurkan hati saya. Ya, melihat orang-orang tadi itu mengambil keputusan-keputusan yang salah, dan di situ membuka pikiran saya, membuka mata rohani saya bahwa perkenanan Tuhan itu bukan karena hal-hal yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, saya menyadari bahwa sekalipun saya berada di wilayah pelayanan, saya tidak cukup menanam kebenaran yang mendewasakan mereka. Banyak anak-anak muda yang mengambil keputusan penting secara serampangan lalu akhirnya berakibat fatal. Ya, saya ingat ada seorang yang pernah saya layani, saya mengingatkan anak itu untuk menyerahkan hidupnya pada Tuhan karena sewaktu sekolah ia pernah menerima pembimbingan rohani dari beberapa kakak rohani yang baik gitu, ya. Ya. Tetapi setelah lulus dari sekolah dan bekerja, ia mulai bergaul dengan teman-teman yang tidak menghormati Allah dengan benar. Lantas sukanya mengajak keluyuran kemana, jalan-jalan gitu. Nah, suatu saat terjadi kecelakaan kecil, ya, dan awalnya tidak mempunyai efek yang fatal, tetapi rupanya kecelakaan ini berefek fatal, ya. Ia sangat menderita dengan kondisi penyakit yang sangat kritis begitu. Saudara yang dikasih Tuhan,
Seandainya dia dulu tidak ikut jalan-jalan, ikut hura-hura dengan temannya dan menghormati Sabat Tuhan, beribadah, dan kecelakaan kecil itu tidak terjadi, maka mungkin nasibnya akan berbeda, ya, berbeda sekali. Saya mempunyai contoh yang lainnya ya. Ada seorang teman yang waktu mudanya dulu ya, itu gagah dan orangnya ini tidak takut apapun, pemberani. Apa yang salah dia berani labrak. Kaya, pengusaha yang sukses. Kemudian dia menikahi seorang wanita yang cantik, tapi awalnya bukan seiman, bukan orang yang beriman. Awalnya si istri mau mengikuti agamanya, tetapi teman saya ini bertindak bodoh ketika dia punya masalah dengan bisnisnya, dia terlibat dengan minum-minuman keras. Dia sering pulang mabuk-mabukan, diingatkan sama istrinya, tetap aja mabuk, dan ini menjengkelkan istri. Sehingga akhirnya si istri ini gerah dengan kelakuannya, dan ia kembali ke agamanya semula dan membawa anaknya dan meninggalkan Tuhan, ya Tuhan Yesus, kembali kepada agamanya sampai hari ini. Nah, karena teman saya ini cinta berat sama istri dan dia bukan jenis orang yang suka keluyuran, walaupun dia mabuk tapi dia bukan jenis orang yang laki-laki yang senang dengan perempuan gitu ya. Enggak. Nah, ia nggak berani melarang atau melawan istrinya, jadi mereka tetap hidup bersama walaupun beda keyakinan. Ketika ia mulai sakit, dia mulai tua maksud saya, ketika ia mulai tua dan sakit-sakitan tak berdaya, istri dan anaknya mendesak dia untuk meninggalkan Kristus. Dan di sini posisinya sulit, karena sepertinya kalau dia tetap beriman kepada Kristus, maka istri dan anaknya nggak mau merawat dia, padahal dia sudah nggak bisa apa-apa. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, saya dengan semua kisah-kisah yang saya bagikan ini, saya mau ngajak saudara memikirkan kapan ya saudara ini bisa mulai menabur dalam daging. Ini satu contoh praktis. Saat kita merasa bangga dengan kelebihan kita, misalnya kelebihan kita memiliki kekayaan, memiliki jabatan tertentu, atau memiliki kecantikan, memiliki daya tarik fisik, prestasi, dan lain-lain, ya, itu sebetulnya kita sudah mulai menabur di dalam daging. Kita memiliki kebanggaan, kesombongan, itu sudah menabur di dalam daging, walaupun orang lain tidak melihatnya. Bapak Ibu Saudara, beruntung jemaat kita tidak ada orang-orang kaya, ya. Jemaat kita mulai dari tukang tambal ban, buruh perkebunan, janda-janda dengan sumber penghasilan yang minim, satpam, karyawan-karyawan rendahan, gitu. Tidak ada yang bisa dibanggakan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa orang yang tidak mempunyai harta pun itu bisa jatuh di dalam menabur dalam daging ya. Walaupun kita nggak punya harta, nggak punya jabatan, nggak punya pengaruh ya, kita bisa menabur di dalam daging apa? Pada waktu kita menaruh dendam, kita menaruh kekecewaan pada seseorang, kita menaruh rasa tidak suka pada seseorang dan tidak cepat dibereskan, kita sudah menabur di dalam daging. Pada waktu kita protes terus, ya, tidak mengucap syukur, kan Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita nggak punya, kita tetap harus menjaga hati kita. Ya, saat Anda keras kepala, bertindak semaunya sendiri tanpa memikirkan perasaan Tuhan. Loh, Tuhan itu punya perasaan loh. Kalau dia nggak punya perasaan, dia nggak mungkin mengirimkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita. Karena Tuhan punya perasaan kasih kepada kita. Kan dikatakan oleh Alkitab bahwa Allah itu adalah kasih, maka diberikan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3:16, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebaliknya, kalau kita hanya bertindak semaunya sendiri, hanya mau mengumbar keinginan hati, tanpa memikirkan perasaan Tuhan, mengambil keputusan sendiri, tanpa menghiraukan firman Tuhan, itu kita menabur di dalam daging. Misalnya, saudara sudah tahu firman Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tetapi saudara nekat tetap berpacaran, bahkan mengambil keputusan menikah. Ada yang berkata kepada saya beberapa waktu yang lalu, saya mau nikahi dia, nggak apa-apa dengan cara agama pacar saya. Nanti kalau sudah menikah, nanti kan saya bisa bawa pelan-pelan masuk ke Kristen.
Saudara yang dikasih Tuhan, itu trik yang tidak benar, itu trik yang tidak alkitabiah dan trik yang mempermainkan Allah, dan itu tidak saya rekomendasikan, dan itu sangat tidak benar. Ya, kalau kita berani mengambil satu keputusan yang berpihak kepada Tuhan, maka segala sesuatu hal-hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, saudara pasti berani menghindari, berani untuk tidak mau melakukannya. Tapi kalau saudara suka mendua hati gitu ya, saudara pasti akan bertoleransi dengan hal yang tidak kudus. Di bidang gerejawi pun orang bisa menabur di dalam daging. Misalnya ya di mayoritas Kristen di provinsi-provinsi di Indonesia yang mayoritasnya Kristen, itu banyak pendeta yang mengajukan proposal untuk pembangunan gereja. Ada beberapa orang menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri. Ya, tidak digunakan sebagaimana yang dia ajukan. Ya, nah pemerintah tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Kita beruntung ya, kita ini jemaat yang tidak memiliki kelebihan secara harta. Kebanyakan dari kita kekurangan, sehingga tidak harus ikut berkompetisi membangun kemewahan rumah ibadah. Kita membangun dengan pelan-pelan dari kekurangan kita. Saya tahu ada yang mengumpulkan dari receh demi receh, mempersembahkan, ada yang memberikan 50. Saya tahu itu persembahan seperti janda miskin yang memberi 2 keping uang peser, ya uang kecil begitu, dan itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Sementara di kota-kota besar orang berlomba membangun gedung mewah yang akhirnya menjadi dasar rebutan kekuasaan. Ada ayah dengan anak rebutan gereja sampai ayahnya meninggal, nggak boleh dibawa ke gereja tersebut karena anaknya sudah terlanjur sakit hati dan menguasai gerejanya itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang mengerikan pada zaman sekarang ini. Banyak orang melayani itu karena untuk sekedar mendapatkan penghidupan, untuk mendapatkan hormat dari jemaat atau pengakuan, tanpa memiliki rasa tanggung jawab pada jiwa-jiwa terhilang. Jadi akhirnya pelayanannya semaunya sendiri atau sak sempetnya sendiri. Nah, ini sebetulnya sama dengan menabur di dalam daging. Saya telah melihat banyak kemalangan atau kematian sia-sia karena orang lupa menanam hal yang kudus, yakni penurutan akan firman Tuhan. Sehingga genap firman Tuhan di dalam Hosea pasal 8 ayat 7, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberikan hasil, maka orang-orang lain menelannya. Saudara, itu sama seperti orang menabur di pundi-pundi bocor. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menabur di dalam roh mereka, sebaliknya menabur di dalam kedagingan, menabur di dalam keegoisan, kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Allah. Saya memberi nasihat, jangan menunggu masuk ke perut ikan dahulu baru menyesal. Jangan menunggu masuk ke perut ikan dahulu seperti Yunus ya baru menyesal. Penyesalan selalu datang terlambat. Kenapa? Karena ada kerugian, ada kecemaran, ada noda, ada kesedihan, ada kehilangan, ada kebangkrutan yang menyusul setelah kejatuhan. Beruntung jika masih hidup di dunia ini, setidaknya masih bisa memperbaiki nilai hidup lah gitu. Tetapi ada banyak teman yang tidak punya kesempatan lagi, dan ini penyesalan yang mengerikan. Itulah sebabnya saya mendorong kepada saudara untuk memiliki rasa takut. Karena rasa takut itulah, atau kesadaran akan kekekalan inilah, kita bisa bertindak hati-hati dalam mengambil keputusan, bisa bertindak hati-hati dalam menjalani hidup ini, supaya kita nggak kebablasan, hidup ngawur gitu. Terutama bila langsung bersentuhan dengan wilayah Allah, wilayah kekudusan Allah. Ya, kita nggak berani main-main lah di situ. Kenapa? Begitu saudara salah melangkah dan kecemplung ke tempat yang keliru, itu kekekalan. Ya, tidak bisa diulang kembali. Saudara ketusuk jarum, misalnya suntik aja, itu paling sakitnya hanya beberapa detik saja. Saudara keselomot, misalnya kena knalpotnya motor begitu ya, itu paling beberapa jam. Setelah itu hilang rasa sakitnya, melonyotnya bisa berapa hari, tapi setelah itu kering dan sembuh kembali.
Tetapi saudara, kalau saudara masuk ke neraka, saudara tidak bisa membayangkan namanya kekekalan itu kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saya mengingatkan kepada saudara, hati-hati dengan cara hidupmu. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan menabur di dalam roh. Satu, menabur di dalam roh adalah melakukan kehendak Bapa dan melawan kesenangan egosentrisnya. Karena apa? Kesenangan egosentris kita, ya, itu selalu menarik kita, selalu mendorong kita menuju kepada kesenangan dosa. Di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk di dalam kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan kerajaan surga? Karena Tuhan ingin menekankan kepada kita bahwa inilah wilayah di mana Allah itu berkuasa, di mana Allah itu memerintah. Bukan daging kita yang memerintah, bukan ego kita yang memerintah, bukan ambisi jahat kita yang memerintah, tetapi Allah lah yang memerintah di dalam kerajaan surga. Nah, itu sebabnya dikatakan ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi di sini ayat ini ingin mengatakan, kalau orang itu tidak mau melakukan kehendak Bapa, dia maunya dewe, ya semaunya sendiri, begitu, ia tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga karena di dalam dirinya tidak ada cikal bakal penundukan diri kepada otoritas Tuhan. Dia terbiasa semaunya sendiri. Walaupun dia Kristen, walaupun dia melayani, walaupun dia setiap minggu ke gereja, walaupun dia memberi perpuluhan sekalipun, kalau otaknya itu hanya diisi dengan semau guenya sendiri, ya, semaunya sendiri dia bertindak, maka dia nggak akan bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nanti kalau dia diizinkan Tuhan masuk ke sana, dia akan ngaco seperti di bumi ini suka biasa ngaco, ya kan? Gitu. Jadi mulailah belajar di dunia ini selama engkau hidup itu belajar melakukan kehendak Bapa dengan tulus, dengan murni, bukan embel-embel. Jangan berpikir begini, aku mau melakukan kehendak Bapa supaya aku diberkati. Karena kita sering diajarin begini, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu yang luar biasa, dia akan memberikan segala keperluan kita, dia akan melimpahi kita dengan berkat jasmani yang berkelimpahan gitu. Sehingga kita ada beberapa gereja yang menyarankan jemaatnya itu sebelum memberi persembahan itu angkat amplop yang mau dipersembahkan kepada Tuhan ini supaya diberkati 100 kali lipat, 60 kali lipat. Saudara yang dikasih Tuhan ini nggak tulus, ini nggak murni. Tapi kalau saudara mau melakukan kehendak Bapa karena engkau mencintai Bapamu di surga, mencintai Tuhanmu Yesus Kristus, baru itu namanya murni. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan menabur di dalam roh adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu sama dengan menunaikan tugas panggilan untuk melakukan amanat agung. Yohanes pasal 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada satu pekerjaan Bapa yang belum selesai, yaitu membawa manusia kembali kepada pangkuannya, kembali kepada hadiratnya. Ya, karena iblis itu sedang mendorong manusia itu berduyun-duyun masuk ke neraka. Saya masih ingat satu kesaksian teman saya dari Jakarta, ya, seorang pengusaha yang kaya yang mempunyai usaha roti, ya. Ini seorang wanita, seorang ibu, ya. Suatu hari dia jalan-jalan di Jakarta, disopiri oleh seorang sopirnya, ya. Terus bertemu dengan seorang gelandangan yang korengan kakinya. Lalu ibu ini, teman saya ini tergerak hatinya, belas kasihan, terus membawa si gelandangan korengan tadi ke rumahnya. Di rumahnya ini, ibu itu membersihkan luka koreng pengemis tadi. Ya, nah ini disaksikan oleh sopirnya yang bukan orang percaya loh. Sopirnya itu sampai tertegun dan heran, ya. Terus kemudian berkata kepada majikannya ini, saya belum pernah melihat ada orang yang sekaya ibu tapi mau tangannya menjamah orang yang korengan, orang yang miskin, bahkan yang tidak dikenal sekalipun.
Ya, kesaksian ini akhirnya membawa si sopir tadi bertobat. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, orang bertobat saya belum pernah mendengar karena kita berbahasa roh. Ya, saya belum pernah mendengar orang bertobat karena kita mendapat penglihatan-penglihatan. Bahkan saya sering saya saksikan itu orang mengalami mujizat sekalipun, ya, mengalami tanda-tanda ajaib kesembuhan itu juga pertobatannya juga tidak lama, ya, pertobatannya tidak langgeng begitu. Akhirnya jatuh lagi di dalam dosa. Ingat perkara Yunus ya, dia masuk ke perut ikan bukan karena dia menjadi bejat loh, bukan karena dia jahat loh. Ia tidak melanggar Taurat Tuhan satupun. Ya, saya percaya dia orang yang baik. Ya, secara umum dia pasti orang yang saleh. Tetapi ia menolak panggilan Tuhan untuk bersaksi ke Niniwe. Dan itu sebabnya Yunus masuk perut ikan. Ya, dia harusnya ke utara, ke timur ya, ke Niniwe, karena Niniwe itu ada di sebelah timur laut ini dari Israel, tetapi dia pergi ke arah Spanyol, ke Tarsis ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tugas utama kehidupan kita adalah menghasilkan buah-buah pertobatan. Maka Paulus berkata di dalam Filipi pasal 1:22, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja menghasilkan buah. Ya. Apa yang dimaksud dengan menghasilkan buah di sini adalah bahwa saudara menghasilkan buah-buah pertobatan yang membuat orang bisa melihat Yesus dalam diri saudara. Saudara melakukan hal yang memberkati orang lain, hal-hal yang memuliakan Tuhan melalui kelakuan hidup saudara. Menabuh di dalam roh itu sama dengan melakukan firman Tuhan dengan dasar mengasihi dia, bukan karena menginginkan imbalannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23-24, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firmanku yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau melakukan dengan tulus segala yang dikehendaki Tuhan, firman Tuhan, maka engkau itu sebetulnya sudah menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Nah, pesan akhir saya begini, saudara. Orang boleh saja meminta kesembuhan. Ya, orang boleh saja memiliki karunia-karunia kesembuhan. Tetapi saya mengingatkan, toh pada akhirnya orang akan meninggal juga, toh. Ya, bukan kalau kita didoakan sembuh dan memang terjadi mujizat begitu, terus kemudian kita tidak mati-mati lagi, ya enggak. Pasti suatu saat akan meninggal. Bahkan kita yang mempunyai karunia-karunia untuk menyembuhkan orang, ya, diberikan gift atau karunia oleh Tuhan, toh juga nanti juga kita akan mati. Saya membaca banyak kesaksian tokoh-tokoh kebangunan rohani yang dipakai oleh Tuhan pada zaman Word of Faith baru muncul di dunia ini, banyak yang meninggal dalam masa yang muda. Ya. Orang boleh saja meminta diberkati dengan kekayaan yang berlimpah-limpah gitu, tetapi toh ketika kita mati tidak ada yang membawa kekayaannya itu sampai ke surga. Dan kita akan menghadapi pengadilan Allah dengan tangan kosong gitu. Sebaliknya, banyak orang kaya, bahkan pendeta-pendeta yang kaya sekalipun itu jatuh dalam dosa mamon, cinta akan mamon, cinta akan uang, sehingga mereka menjadi serakah, sehingga mereka saling sikut-sikutan dan mereka saling menghancurkan. Ya, pada dasarnya orang itu sangat sangat rentan dengan kekayaan. Orang bisa mudah berbalik, orang mudah berubah ketika kekayaan itu melimpah dalam hidupnya, ketika kekayaan itu menggenangi dia. Makanya Tuhan Yesus berkata di Matius 19 kan, sulit bagi orang kaya masuk di dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta
masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Ya. Nah, saudara renungkan ini. Jadi saya minggu lalu mengatakan kalau kita memiliki kelebihan itu bukan untuk sekedar kita nikmati, kita berhura-hura, kita bersenang-senang sendiri, tapi kita harus berpikir kelebihan ini harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Orang boleh saja meminta dan menerima berkat-berkat jasmani, materi, rohani tadi ya, yang hebat-hebat ya. Tetapi ingat, nilai kekudusan kita tidak akan dinilai dari karunia-karunia yang melimpah dalam diri kita, termasuk berbahasa roh, termasuk kemampuan mujizat, dan sebagainya. Sebaliknya, banyak orang yang dipakai Tuhan dengan mujizat-mujizat dan bahkan berbahasa roh, bahkan penglihatan-penglihatan, itu jatuh di dalam dosa. Tetapi saya mengingatkan bahwa kekudusan kita itu dinilai dari tingkat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tingkat kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya. Di Lukas pasal 3 ayat 8 dan 9, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat ada beberapa masa yang lalu ketika Tuhan memberikan karunia yang luar biasa kepada kami, ya, dan ini pada waktu itu menjadikan sebuah kebanggaan ya. Orang-orang yang saya doakan, saya tumpang tangan, tiba-tiba mereka masuk di dalam alam roh, mereka bisa melihat Firdaus. Saya dengan teman saya berpegangan tangan berdua begitu ya, membentuk sebuah kayak portal begitu, dia ada di depan saya pegang begitu, terus jemaat tak suruh melewati kolong tangan kami gitu, dan ketika mereka melewati, mereka melihat surga, ada yang mereka melihat air terjun, ada yang melihat taman, dan melihat hal yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Nggak bertahan lama. Orang-orang yang mengalami seperti itu sekarang nggak tahu kemana. Ya. Dan api roh mereka itu nggak bertahan lama. Mereka tidak tekun lagi di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengingatkan di sini, ya, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Dan ini Tuhan menuntut permanen, terus, ya, seperti pohon yang terus berbuah, tidak kenal musimnya gitu. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, disitulah saya melihat betapa pentingnya orang hidup di dalam pengajaran yang benar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya tidak terlalu tertarik untuk membangun rumah ibadah, gedung gereja yang mewah-mewah, yang harganya mahal begitu ya. Kita ada uang, kita bangun, ya nggak ada uang, ya kita ibadah di tempat yang ada apa adanya begitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak pernah menuntut orang harus memberi sebanyak-banyaknya, ya, dengan iming-iming, oh nanti diberkati berlipat ganda. Nah, kenyataannya ada banyak teman-teman yang bukan dari gereja kita, ada dari tempat lain, dari kota lain, itu mereka mengirimkan uang dan menolong kita. Teman-teman dari tempat lain di luar negeri itu memberkati janda-janda kita dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan yang bekerja melalui mereka. Ya, kita nggak perlu merekayasa hidup ini. Ya, yang penting dalam hidup kita itu hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Karena buah pertobatan itu yang diekspresikan dengan karakter, gaya hidup, kebiasaan, diekspresikan itu dimunculkan ya, ditampilkan ya. Itu dalam karakter kita, misalnya karakter yang lemah lembut, rendah hati, karakter yang mudah mengampuni, karakter yang sopan ya. Gaya hidup yang nggak mewah-mewahan, yang sederhana, gaya hidup yang suka menolong orang, gaya hidup yang sopan, kebiasaan yang tidak hanya menghasilkan kesenangan diri sendiri ya, kebiasaan yang tidak hanya foya-foya begitu ya, tetapi kebiasaan yang dipakai full untuk menjadi berkat bagi orang lain ya.
Di sini saya tidak katakan bahwa saudara nggak boleh mempunyai kebiasaan lain yang sifatnya hobi, yang sifatnya entertain, misalnya olahraga, mancing, nonton bioskop, nonton televisi. Enggak, bukan begitu ya. Bukan berarti saudara nggak boleh melakukan seperti itu. Tapi saudara, ketika saudara memiliki buah pertobatan, maka saudara sudah mempunyai takaran di dalam roh hati saudara itu. Saudara mempunyai takaran kapan saya melakukan begini, kapan saya melakukan untuk Tuhan gitu, sehingga tidak akan dihabiskan waktunya hanya untuk sekedar menikmati kebiasaan tadi atau hobi tersebut ya. Nah, itu menunjukkan siapa Tuhan kita ya. Di dalam Matius 7 ayat 18-20 ya, Tuhan katakan begini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau berasal dari Tuhan Yesus, kalau pokok pohonmu, ya, pokok tubuhmu itu adalah Tuhan Yesus, maka engkau akan menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kebenaran, buah-buah yang memuliakan Tuhan. Tetapi sebaliknya, jika engkau, walaupun engkau Kristen, walaupun engkau pelayan gereja sekalipun, tetapi engkau tidak menunjukkan buah-buah yang benar, yang kudus, maka pokokmu itu ataupun induk pohonmu itu sebetulnya dari setan. Ya, kalau saudara masih suka nyinyir, suka ngomongin orang, saudara masih suka berantem, saudara suka bohong, ya, suka ngomong besar, ngomong ngelantur, ngomong hanya untuk pamer segala, itu buahnya itu dari setan. Ya. Nah, kembali ke Galatia pasal 6 ayat 7 tadi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Berarti benar yang dikatakan banyak tempat di Alkitab bahwa tidak peduli engkau percaya kepada siapa, beragama apa, ya, semuanya itu akan dimintain pertanggungjawaban pada pengadilan akhir menurut apa yang kita masing-masing tabur selama hidup, ya. Dan Allah tidak memandang muka. Di 1 Petrus 1 ayat 17 itu Allah tidak memandang muka. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan miliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan, supaya kita selalu ingat bahwa apa yang kita tabur itu nanti akan kita tuai. Kalau saudara menabur di dalam roh, maka saudara akan merasa tenang bahwa nanti pada akhirnya engkau akan berkumpul bersama Tuhan di dalam kekekalan, dalam kemuliaan, di dalam sebuah tempat yang tidak terbayangkan keindahannya, yang jauh dari dunia ini. Sekaya-kayanya saudara bisa dapatkan di dunia ini. Misalnya saudara bisa mengalahkan kekayaan Bill Gates saja. Itu belum apa-apanya jika saudara berada di kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang inilah kesempatan untuk saudara menabur di dalam roh. Waktu Tuhan tidak banyak. Saya sendiri setiap waktu saya merasakan betapa waktu yang diberikan kepada kita itu semakin habis. Ya, itu sebabnya kita harus berpacu untuk mengerjakan apa yang dikehendaki Allah, supaya apa? Pada waktu pengadilan nanti Tuhan akan berkata kepada saudara, engkau anakku yang kukasihi. Dan kata-kata itu ingini sepanjang hidupmu terucap oleh Bapa di sorga kepada saudara masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.